Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 hari ini. Salah satu sidang yang menjadi perhatian ialah gugatan hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Dan selanjutnya adalah yang disoroti juga adalah pembagian bantuan sosial atau bansos seperti itu. Yang dinilai ini menjadi anomali untuk pengalihan suara pada Pilkada Jawa Timur. Jakarta, Kompas.com. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, disebut dalam sidang sengketa Pilkada Jawa Tengah 2024 oleh tim pasangan calon Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi, Hendi. Kuasa hukum Andika Hendi, Roy Jensen, menyinggung kedekatan. Kalau kita melihat kan sebelum-sebelumnya PD Perjuangan selalu mengatakan terjadi anomali kan. Memang anomali ini memang sulit diketahui oleh masyarakat umum karena memang dugaan kecurangan ini sebenarnya ada di sisi rekapnya. Pertama, PKD Kabupaten Kendal telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa. PKD Kabupaten Pemalang telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa se-Kabupaten Pemalang dengan judul kegiatan PKD 1 Komando bersama sampai akhir di Hotel Grandian, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Kalau menjaga etika politik, kepantasan politik, dan kehormatan politik, sebaiknya kepala negara yang netral. Tidak harus menunjukkan preferensi politik pada pihak tertentu, supaya tidak mencederai etika, tata krama, atau fatsun politik, yaitu menyinggung keberadaan para aktor politik yang ada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Pilgub maupun Pilkada Kota Solo. Terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara calon Gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur kepolisian di bawahnya dan struktur ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu dari jam 3 sampai selesai gak ada perubahan sama sekali. Tidak naik 1%, tidak turun 1%. Begitu juga dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Nah, untuk memenuhi dari 58% inilah mereka melakukan dugaan kecurangan-kecurangan yang tersebar di seluruh kabupaten kota Jawa Timur. Bahwa intimidasi kepada para kepala desa se-Jawa Tengah ini telah terjadi sejak masa kampanye pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan dengan modus pemanggilan kepala desa dalam klarifikasi terkait dengan penggunaan dana desa dan atau pengelolaan dana Banprov Jawa Tengah. Pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 ini, hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Lutfi. Jadi memang dalam konteks etika, fatsun politik presiden harus netral, memberi kesempatan pada semua aktor politik untuk tampil. Siapa yang terbaik itu yang akan dipilih oleh warga Jawa Tengah. Kami memohon majelis hakim membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin sebagai pemenang atau calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, ujar kuasa hukum Andika Hendi, Martina.